Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, masih membawakan kitab Al-Kabair. Pada kesempatan kali ini kita memasuki dosa besar ke-36, mengungkit-ungkit kebaikan. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin, ba'da maghrib sampai dengan selesai, dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia dan rahmatnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal salih. Di antaranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki-kaki kita melangkah ke majelis di antara majelis-majelis ilmu. Dan ini tidaklah bisa diperoleh kecuali mendapatkan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang duduk di majelis ilmu, maka dia hendaklah berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu dia bisa melaksanakan salah satu ibadah. Dan di antara ibadah yang sebagian kita dimudahkan, sebagian kita ada yang dipersulit, yaitu bersedekah. Baik sedekah dengan materi atau sedekah dengan jasa, maka ini juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar sekali. Dan orang yang sedekah dia akan dijauhkan
Selain dia mendapatkan pahala, dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan balak musibah. Dan sedekah pahalanya besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, Allah langsung menggantinya. Bayangkan kalau Allah mengganti, kalau kita diganti teman aja udah senang minta ampun, ya enggak? Kita ngasih orang diganti sama dia lebih banyak misalnya, senang banget lah. Bagaimana yang ganti Allah yang memiliki alam semesta ini. Bukan hanya diganti berupa materi yang sama, diganti dengan rizki yang lain, kesehatan yang terus menerus, keamanan yang terus menerus. Cukuplah hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya sedekah menyebabkan seseorang jauh dari api neraka. Banyak keutamaan sedekah, dan mungkin kita bahas di sini keutamaan sedekah karena bab kita tentang Al-Mannan. Tapi ini muqaddimahnya saja. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, "Wattaqun nara walau bisyikki tamratin." Walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun sedekah dengan sebelah kurma. Bayangkan, sebelah kurma menyebabkan seorang memiliki wiqayah minan nar, memiliki tameng, memiliki pembatas antara dia dengan neraka. Ini menunjukkan pemberian atau sedekah, infak yang kita mengeluarkannya dari kantong kita, dari diri kita karena Allah, ini kenikmatan. Makanya kalau ada pengemis atau orang meminta-minta kepada kita, harusnya kita itu bersyukur. Ya. Karena lokak pahala datang. Ibnu Umar radhiyallahu an, apabila nggak ada orang datang, dia cari orang. Anda nanya antum, yang butuh siapa sih? Kita atau pengemis? Dua-duanya butuh. Pengemis buntu, kita butuh. Tapi kebutuhan kita lebih besar dari dia. Bayangkan kalau nggak ada orang minta-minta di muka bumi ini, nggak ada orang miskin, di mana kita cari pahala? Wong kaya dinjuk sedekah gak lah? Nah, wong kaya itu sedekah cuma sikok yang gak diterimanya apalah? Senyum. Kan kata Nabi, tabassumu kali wajhi akhika laka sadaqah. Jadi kita tuh bersyukur harusnya. Tatkala ada orang yang datang kepada kita, berarti peluang pahala datang. Jadi pengemis minta-minta, yang ini yang tidak kenal ya. Kalau yang kenal di wong-wong itulah, tidak tahunya berduit, jangan ngeju. Banyak sekarang pengemis lebih berduit dari yang ngeju. Motornya bagus, bininya belagak, bini kita biasa weh. Ada yang mah itu. Ya. Kita nggak kenal, ada orang minta-minta, apalagi nenek-nenek atau kakek-kakek, kasih. Jangan kita mengorek-ngorek dia, kasih aja. Yang kau kasihkan itu ya, bisa jadi penyebab engkau dijauhkan dari mara bahaya. Karena sedekah itu dilipat gandakan, amal soleh semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Sampai berlipat-lipat, sampai 700 bahkan lebih berlipat-lipatnya pahala itu. Ini menunjukkan Allah Maha Kaya. Makanya sifat bakhil, sifat pelit, dicaci oleh Allah Azza wa Jalla, dimaki, dijelek-jelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelit ini. Tidak bagus sifat pelit.
Bahkan kata Allah, wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga Allah dari sifat pelit, ini orang beruntung. Berarti peluang untuk memperbanyak amal soleh diantaranya sodako. Tapi sodako yang pahala besar ini bisa menyebabkan masuk neraka. Macam itu Pak Ustaz. Ini babnya. Sodako bisa menyebabkan masuk neraka. Bagaimana sodako bisa menyebabkan masuk neraka itu? Atau pemberian bisa menyebabkan masuk neraka? Bahkan dakwah yang kita dakwakan bisa juga menyebabkan rusaknya dakwah tersebut. Yaitu dengan kita melakukan perbuatan mannan. Dosa besar keberapa? 36. As-sadisat wa thalathun. Al-mannan artinya seseorang yang telah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa benda, materi, uang dan seterusnya atau jasa, lalu dia ungkit kembali, lalu dia angkat kembali. Kau ini dulu kunjuk duit, nantilah pula nego-nego. Kalau dah aku boleh tidak acak masuk perusahaan itu, dia ungkit. Seharusnya sedekah yang dia berikan itu berlipat-lipat. Fayudha'ifhu lahum. Allah lipat-lipat gandakan. Malah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Atau malah menjadi malapetaka buat dirinya. Ini ngenjuk-ngenjuk dikit dia omong ke belum, ngenjuk cuma 5.000. Kau ngenjuk 5.000. Ngenjuk 5.000, dia ongkit terus. Ya Allah, ini namanya teago. Ya. Ini budak ini hati agunian. Ngenjuklah dikit. Ya, sedekahnya pahalanya dikit, diungkit pula. Kalau uang ngenjuk 100 juta ya mungkin dia ngungkit kalau kesinggung. Mungkin. Lah ngenjuk dikit ini. Uang yang dinjuk, biasa yang njuk mau ibu dah. Biasa yang njuk mau ibu ngomong pula berpak kaget. Iya, tapi kalau ngasih banyak kemungkinan. Tapi tetap harus dihindari. Selain amalan ini menyebabkan pahalanya hilang, juga menyebabkan disiksanya dia di akhirat. Bayangkan coba, ngungkit-ngungkit. Ini berarti murni kita ini diciptakan oleh Allah di muka bumi dalam rangka ibadah. Katakanlah kita sedekah, kita dah ngenjuk biasa baik. Tak kalah ngenjuk dapat pahala, tak kalah enggak ikhlas disiksa. Yang berarti murni kita ini memang diciptakan Allah memang untuk ibadah. Kalau dia enggak ngerjain apa-apa, ya segitu aja dia dapatnya. Dapat pahala, enggak dapat pahala, dia mendapatkan apa yang dia dapatkan di akhirat ya sekedar apa yang dia lakukan. Tak kalau dia sedekah, berarti ibadah, benar enggak? Pahalanya besar jika ikhlas, dosanya, siksanya ngerikan jika dia tidak ikhlas, apalagi dibarengi dengan mengungkit-ungkit. Benarlah firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Ibadah kita ini. Dikasih durasi 60 sampai 70 tahun secara umum. Ya walaupun banyak yang di bawah 30 meninggal, di bawah 20 meninggal, bayi meninggal. Tapi secara umum kata Nabi 60 sampai 70. Nah, itu kita diperintahkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekal kalian untuk akhirat, sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan. Al-muallif rahimahullahu taala membawakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264 tentang haramnya perbuatan manan, mengungkit-ungkit pemberian. Kata Allah, la tubtilu sadaqatikum
bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan, maksud jangan hilangkan pahala, jangan batalkan sedekah-sedekah kalian yang telah kalian sedekahkan bil manni, dengan mengungkit-ngungkitnya, wal adza, dan menyakiti orang yang sudah diberikan pemberian tersebut. Wih, bagusnya motor itu ya, mamang itu. Ya aku ngenjoknya. Aku ngenjoknya itu. Ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi pemberian-pemberian jangan diungkit. Hatta pemberian kita kepada istri, kepada anak-anak, jangan diungkit-ungkit. Kau ini ngomong ke bininya, gaji aku ganjuk sama ini sebutnya kan. Padahal cuma 500 sebulan. Ya, 50 buat ini. Masih diungkit, la ilaha illallah. Padahal itu ladang pahala semua. Ladang pahala. Entah kalau kita punya istri, punya anak, suka nggak suka kita ya sedekah, bener nggak? Anak beli pampers, beli susu. Kalau udah pakai pampers, tengoklah bocah baca itu di rumah, nggak minum susu, anaknya nanti kurang gizi dan seterusnya. Sodakoh dia wajib infak, sehingga dia nanti kelak pada hari kiamat mendapatkan pahala yang banyak sekali. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita keluarkan yang sehari-hari di rumah kita, ya, beli beras, beli minyak, beluben, telur, apa lagi? Ay, galonya deh, lagi yang hobi makan pempek. Sagu, gendum, gula abang, cabai mahal mah ini. Itu kalau tidak diungkit, terkejut pada hari kiamat, nyingok pahala banyak nian. Itu baru dari sisi keluarga dia dewek. Belum dia di luar-luar ngenjuk uang. Makanya kalau kita memberi itu siapkan sifat melupakan, tidak ingat-ingat lagi. Penting itu. Ya. Jangan punya niat walaupun tidak terucap. Ngungkit-ngungkit. Nanti itu akan terucap ujung-ujungnya, sehingga hapus semua amal. Wih, kalau aku tidak ngajar budak itu, buyan dia tuh. Tidak usah. Apalagi depan dia. Kawan, cuma belajar. Akhirnya murid ini benci sama guru ujung-ujungnya. Jangan, semua pemberian tidak boleh diungkit-ungkit. Orang yang suka ngungkit-ngungkit dia sama seperti Fir'aun. Ya, kalau Nabi Musa mendakwai dia, ya, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida. Kala Musa mengatakan kepada ayah angkat dia, Fir'aun itu ayah angkat loh. Ayah angkatnya ngaku tuh Tuhan. Ya. Kata Fir'aun, kau ini aku besar di rumah, tinggal dia aku bertahun-tahun, berani nego-nego lepas ke Bani Israel. Ini berarti orang yang ngungkit-ngungkit sama seperti Fir'aun. Qarun juga suka ngungkit-ngungkit. Ya. Ini berarti perbuatan orang-orang yang jelek sekali. Tasyabbuh kepada orang-orang yang jelek perbuatannya. Ya, tidak usah ngungkit. Hatta orang tua tidak usah ngungkit apa yang dia telah berikan kepada anaknya, enggak usah. Ya, saking bahayanya perbuatan ini. Ya. Karena hakikatnya apa yang kita berikan itu bukan punya kita sebenarnya. Semua itu milik siapa? Milik Allah. Lah ngapa ente ungkit-ungkit? Ya. Mau kasih harusnya ente, kita ini, ya, harta itu terkeluarkan atau titipan itu terkeluarkan lewat tangan kita, sehingga kita dapat pahala. Coba diganti Allah orang lain. Ya. Kayak saya di sini ceramah, sebenarnya yang saya lebih butuh daripada antum. Walaupun antum juga butuh, tapi faidah yang paling banyak bukan antum sebenarnya, ana yang paling banyak. Dari mana coba? Kalau setiap ceramah antum amalkan, misalnya ada 200 orang, 200 saya dapat pahala. Kalau antum pribadi-pribadi, berarti yang lebih butuh ini saya harusnya. Karena yang saya berikan itu apa? Ya, ucapan qaul. Ini sedekah semua ini. Sedekah semua. Kalam-kalam yang baik. Bahkan Allah angkat itu kalam. Ya.
ilaihi yas'adu kalimut thayyib, kata Allah. Kepadanya naik kalimat-kalimat baik. Dakwah kalimat baik semua. Ya. Seperti itu. Jadi kita tatkala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik pelaku kebaikan atau perantara kebaikan, maka syukuri. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kami yang menyampaikan din ini, maka semangat harusnya. Sejadi di suatu hari diganti dengan ya dai-dai yang lain, berkuranglah pahala dia. Syukuri, semangat aja dakwah. Walaupun uji wong ngelolo terus, tapi biarlah ngelolo. Ya. Yang penting disampaikan dalil Quran dan sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Seperti itu. Jadi hal-hal yang bernilai pahala jangan diungkit. Apakah keburukan mengungkit-ungkit cuma batal amalnya saja, batal pahalanya saja? Ternyata tidak. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi. Ya, siksa azab bagi orang-orang yang ngungkit pemberian. Wa fil hadis, hadis riwayat al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 4 siksa di sini. 4 azab bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang bakal disebutkan. Yang pertama, ya, kata Nabi, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini azab banget. Ya, sebagai contoh aja, mendekatkan pemahaman saja. Kita diundang seorang pemimpin, presiden atau gubernur, ya, di depan beteret 10 wong. 9 diajak ngomong, si kok idak. Wah, ngapa aku mak ini nih? Dah presiden ini, pengundang. Dak kelemahan dia. Marah hatinya, berontak. Ngapa aku udah diajak ngomong ini? Dalam lah, bagaimana nanti di halayak ramai dari orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang lain diajak bicara, kita didiem ke? Dak lemak nian. Dak lemak nian. Ini termasuk azab. Apalagi yang mendiamkan adalah pencipta alam semesta ini. Ya. Anak kecil coba ya, yang punya bayi. Saya merasakan banget. 3 bayi depan saya langsung. Saya ajak bicara, 2, 1 enggak. Pindah kamar resiko itu. Wah, teriak, nangis dia. Serius. Nangis, senangis-nangisnya. Ngapa? Abi dak ngajak ngomong aku, Abi dak nyawab. Subhanallah. Nah, itu contoh budak kecil, apalagi tola tua kaki di sana. Memang itu ke? Alangkah sakit hati. Nah, itu. Ya, contoh kecil be itu. Budak kecil pula aku contoh ke tadi. Contoh kecil, budak kecil. Asli. Ya. Hampir tiap hari mah itu. Makanya keadilan itu penting, hatta anak-anak. Kalau si kau diajak ngomong, ajak kalau. Berarti diajak ngomong sama orang yang tinggi kedudukan juga nikmat. Ya. Contoh misalnya, antum lewat, ada seorang ustadz atau siapa deh orang yang lebih tinggi kedudukannya dari antum, lewat, nyingok dak salam. Apa ustadz itu lah tahzirnya apa aku? Nah, itu kan. Berarti diajak bicara itu nikmat ternyata. Ya. Seperti itu. Baik di kelas, yang lain diajak ngomong, kok kita kok dak ditoleh sama dak diajak ngobrol, sakit hati. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Maksud tidak melihat ini, tidak melihat dengan pandangan rahmat, karena tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat, murka Allah Azza wa kepadanya. Ya. Coba antum pas kajian ya kan ustaz kadang nengok-nengok kan, pas terjengok dia antum, mana rasa antum? Ayo ustaz nyengok aku. Ya mungkin ada sebagian ustaz, adik ustaz. Dia merasa berbunga-bunga hati dia, serius ini
Ya. Nah, kalau gitu, cak enggak hadir lagi kawan. SMS, aduh Ustaz, aku di belakang. Muji dia. Seneng dia. Dilihat pun nikmat juga ternyata. Ya. Dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan dosa mereka. Maksud tidak mensucikan dosa mereka, mereka masuk neraka tapi tidak kekal. Karena dosa yang dibawa kesyirikan atau dibawa dosa setara kesyirikan, murtad dan kekufuran itu tahtal masyiah, dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu liman yasha itu maksudnya tahtal masyiah. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti dosa yang setara dengan syirik tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi yang dia kehendaki. Tahtal masyiah. Maksud diampuni Allah, ya, bagi orang yang dikehendaki sebesar dosa dia gawe ke, selama di bawah kesyirikan, kalau Allah ampuni dia tidak masuk neraka. Tapi kalau liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki, berarti yang tidak dikehendaki Allah dia masuk neraka. Yang ini wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan dosa mereka. Berarti apa? Mampir di neraka. Karena yang melakukan ini muslim. Ini hadis untuk orang muslim, bukan non muslim. Kalau non muslim tidak usah dimaini ke, langsung untal-untal ke baik. Karena mereka enggak menyembah Allah. Allah menciptakan mereka tapi menyembah selain Allah. Bayangkan coba. Ya. Anak ngenjo antum, ini kan duit kalau isinya kan? Nanti kiko ya. Mbak misal contoh, kalau mbak nian main. Anak ngenjo antum noleh. Mau kasih ahi uji antum. No, singgung kan anak. Anak ngenjo antum mau kasih sama dia. Nah begitulah Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, ya. Kemudian memberikan rezeki, kemudian memberikan petunjuk. Nyembah selain Allah, nyembah nabi, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah tikus. Firaun nanya sama Nabi Musa, qala faman rabbukum ya Musa. Musa, Tuhan kau tu cak mana? Kan Firaun ngomong ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan tinggi. Ini sebenarnya tahu, ya, dia itu bukan Tuhan. Buktinya Firaun ya maaf buang air juga ujung-ujungnya. Nahan angin aja enggak bisa. Kata Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in thumma hada. Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala, dia yang memberikan segala sesuatu yang dia ciptakan kemudian memberikan petunjuk. Tengok semut itu. Semut main kemana-mana, kira-kira dia kaki balik tak ke lubangnya? Balik, Allah kasih petunjuk dia. Tahu iwak salmon antum? Tahu iwak salmon? Pernah makan iwak salmon? Aku pernah nyicip Anak-anak yang nomor 1 tuh gua kasihkan salmon terus, karena katanya iwak salmon tuh buat cerdas. Cerdasnya bener, alhamdulillah. Karena nyicip kan ada lemak rasanya. Itu ikan salmon itu. Dia tinggal di mana, lahir di mana, nanti tatkala dia ingin bertelur, ya, dia akan kembali ke tempat yang dia pernah dilahirkan. Tidak ada yang ngasih tahu. Walaupun dia sudah main ke laut kemana-mana, kaki ujungnya balik ke situ lagi. Siapa yang ngasih petunjuk? Tsumma hada, Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kalau yang pernah nonton Flora dan Fauna, agak beruang tegak ya kan, di arus banyu. Karena iwak itu ngelawan arus air karena ingin balik ke tempat dulu di mana dia lahirkan. Siapa yang nunjuk tahu tempat itu kalau udah Allah Azza wa Jalla. Ya, bukannya dia berakal, iwak ada kata yang berakal, berotak, iya, disedot otak iwak patin. Tapi dia nggak berakal, tapi ada yang membimbing dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ini ya, ini agung sekali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar yang mengatur alam semesta ini Allah. Subhanallah. Kok menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walahum azabun alim, baginya azab yang pedih sekali.
Kalau disebut azab yang pedih, kalau azab aja udah ngeri ya. Lah ini disebut pedih dikasih sifat. Berarti disiksa dengan sebenar-benar siksaan. Siapa mereka? Yang pertama al-musbil izarahu. Yang musbil celana atau sewetnya. Tahu sewet? Sarungnya. Karena dalam hadis yang lain izarul mu'min nisfus sak. Sarung seorang mukmin, celana seorang mukmin itu batasnya setengah betis. Kalau dia nggak mau boleh dia turunkan, asal tidak menutup mata kaki. Kaos kaki zaman Ustaz, mata kaki bukan diturun ke, ditarik. Benar tak? Antum pernah nurun kaos kaki? Buyan belum dipakai diturun ke? Ya kan kaos kaki kan ditarik. Nah ini diturun ke, berarti dari pucuk, bukan bawah ke pucuk, pucuk ke bawah. Ini telah izar, sewet, atau celana, atau sirwal. Ya. Jadi musbil izarahu. Tapi di syarah Syekh Shalih Utsaimin, maksud hadis ini yang mendapatkan ancaman 4 ini yang musbil, yang sombong. Musbil, sombong. Apakah orang yang isbal? Isbal musbil itu make celano, make sewet, ya. Kalau make telekung Ustaz, telekung itu buat betina, kalau boleh. Ini menunjukkan ya, bahwasanya perintah dari Nabi, perintah dari Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Tidak perlu antum cari-cari. Landang tidak boleh. Ngapa betina boleh? Bahkan betina itu disuruh diperintahkan lebih sejengkal. Kalau pacak tekewer, tahu tekewer? Apa teleber? Susah pula nyarinya. Apa? Tejulur ya. Lebih sekilan. Kalau dia kena najis, maka tanah setelahnya penghapus najis tersebut. Subhanallah. Ini tauqifiyah. Ngapa lanang tidak boleh? Nah, kau ini masih nanyo juga. Lah dia omong ke Ustaz tauqifiyah tadi itu. Tauqifiyah itu tauqif dari Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu kita nanya. Oh ini apa maksudnya, hikmahnya apa? Seperti itu. Salat maghrib ngapa 3? Isya 4, subuh 2 ngapa tak sikap Oi kau. Nah itu ya. Tauqifiyah. Begitu juga masalah isbal. Cewek boleh, cowok tidak. Ya, seperti itu. Apa Ustaz alasan tidak boleh? Bersih Ustaz ya. Apa lebih bertakwa? Apa betina tidak suruh Kau ni nanyu-nanyu terus. Mending palak nyawab kau ni. Sudah tauqifiyah. Turuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia enggak sombong, maka dia terkena hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Celana sewet apa aja yang menutup mata kaki maka dibakar api neraka. Abu Thalib ya dibakar, yaitu di atas api neraka paling pucuk sampai mata kakinya, mendidih otaknya. Antum nak nyoba, kalau nak nyoba otak mendidih, ya, nemen-nemen isbal. Iya. Ini yang ngomong Nabi, kalau nak protes ke Nabi. Ya, nak membawakan pendapat ini, ya itu Nabi yang ngomong. Kalau yang sombong ini, kalau yang idah ini. Walaupun ini perselisihan para ulama. Ya, lebih kehati-hatian laksanakan sunnah Nabi. Anak nanya antum, taruhlah ini berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan sombong baru disiksa di api neraka, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Kita tanya, ini sunnah dah? Oh iya sunnah. Nah kau gawe ke tak? Oh iya, ngapa aku isbal? Buyan kau ni. Lah jelas sunnah, kau tinggal ke? Kaget di depan telaga Nabi, Nabi minta banyu. Kau sunnah Nabi kau gawe ke tidak? Cak ionian berkoar-koar. Nah itu, taruhlah uang banyak. Oh ini nih kalau sombong tidak sombong. Nah ini sunnah bukan? Iya sunnah. Katalah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kalian tuh cinta Allah, ikuti aku, kata Nabi. Jenggot berkoar-koar. Sekarang jenggot sunnah dah. Iya, ngapa kau kata jenggot? Iya kalau tumbuh tusuk sate. No. Mana ada jenggot sesikok sebesar tusuk sate. Nak kate. Ada yang ngatai cak sarang tawon.
Ada yang ada sarang tabuan. Tahu ya beda tabun sama tawon? Tahu tabuan enggak? Murojaah lagi kaki, ya. Tabun tawon hitam tuh, no. Ya. Insya Allah dikatoi mah itu. Padahal Nabi lebet nak matilah jenggotnya. Berarti sahabat tuh tabuan kalau ngawak tiap hari. Kurang ajar. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Kalau nggak bisa melaksanakan sunnah, saya belum sanggup. Belum pacak aku. Cak kamu nih, alim galau. Ngatoi juga ujung-ujungnya. Ya sudah, kalau udah pacak, diem baik. Jangan nunjuk statement sehingga engkau masuk neraka. Karena statement ini kalau berkenaan dengan agama, hati-hati. Kalau masalah dunia ya paling ya rusak itu benda, rusak ini pacak diperbaiki. Masalah akhirat, tuh ngomong mati habis kau. Iya rengkonian gitu. Hati-hati. Jadi masalah akhirat, hendak yang berbicara itu orang-orang yang memiliki kapasitas. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Faruddu ila Allahi wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada Alkitab, Al-Quran, kepada Rasul, kepada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mengatakan, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi ala madhab Asy-Syafi'i, ya. Bahwasan di situ tidak diterima salat orang yang isbal. Berarti madhab Syafi'i agak lebih keras. Dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, sebuah hadis bahwasannya orang yang isbal tidak diterima salatnya. Hadisnya dhaif. Kalau hadis sahih, anak kebanyakan wong salat tidak diterima. Hati-hati. Tapi hadisnya dhaif. Jadi orang yang isbal tak kala salat tetap diterima salatnya. Seperti orang dia salat ya di atas sejadah hasil curian. Terima salatnya? Diterima. Tapi dia berdosa maling sejadah uang, harus dibalik ke itu. Ya. Salat pakai sendal curian. Ini ya tetap diterima tapi dia berdosa. Wal mannan, kata Nabi. Dan orang-orang yang mengungkit-ngungkit pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Kemudian yang ketiga, seorang yang menjual barang dagangannya, silahnya dengan sumpah palsu. Swear katanya. Bro, ada bronya belum? Swear bro, ini barang Bandung asli bro. Padahal ngembek di 16 itulah. Cinde. Cinde bekas rata-rata. Enggak boleh. Ya. Asli. Hati-hati yang jual madu, ya. Wih, madu ini ngeri ni kan. Lah tak asli tebuye dia ngomong asli. Apa dia masuk kulkas 3 hari, metu kalau sampah ini. Melodok pucuk madu itu. Hati-hati bilang asli. Kecuali ente memang ngembek langsung, apalagi murni. Ya Allah, murni madu. Subhanallah. Dalam hati itu madu ini madu itu dia makai takia dia. Nggak boleh takia, dia jual barang. Ya. Asli dalam hati asli buatan aku dewe. Wih, ini dosa besar, enggak boleh. Ingat ya, dusta itu dosa udah besar banget. Apalagi dibarengi halif, sumpah, swear demi Allah. Ini lebih ngeri lagi. Ya, orang yang berdusta, sering berdusta, ya nanti dikubur, disiksa dengan ditarik bibirnya dengan besi yang tajam yang melukai sampai ke tengkuk, mata sampai ke tengkuk, edong sampai ke tengkuk, habis terberet, mati kau. Jangan bohong. Hatta bohong untuk ngelucu juga nggak boleh. Ada di video saya kemarin, ada saya keceplosan, jenggot semeter, ada yang 4 meter, kata jenggot 4 meter. Itu saya keceplosan. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mohon tidak boleh.
Kata Nabi, wailun, thumma wailun liman yuhaddithul qauma liyadhaku. Celaka, wail itu lembah di neraka. Bagi seorang yang berbicara kepada kaum agar kaum tertawa. Ya, tujuannya ngelawak saja. Lah bagaimana ini dusta, ngawak sumpah nama Allah, bohong. Alangkah berat siksanya. Ya. Jadi kalau kita jualan jujur baik. Ay, barang buruk mah ini. Ay buruk. Ay dah kata yang beli wong. Ya seadanya baik ngomong. Ayo beli. Lah tidak semangat jual gara-gara denger hadis ini. Madu, aku tak berani ngomong asli atau palsu. Madu, bahasa yang kamu nak beli apa tidak? Ya gara-gara denger ini, takut dia. Untung paling 20.000, neraka nunggu, kubur apalagi. Makanya penting ini, iya jujur penting banget. Ingat madu itu disebutkan dalam riwayat, kesembuhan ada pada 3 tempat. Bekem madu. Antum menjuk madu palsu, bukan sembuh dia. Kenapa aku nih uji hadis kalau apa sakit perut minum madu hilang sakit perut. Ngapun tambah cek menyut-menyut ini. Pas diselusuri bukan madu, oli. Asli terjadi oli dibuat madu. Asli. La ilaha illallah wal iyadu billah. Nanas jadi madu baca. Makanya hati-hati kecuali kita ngembek nian kita atau kita ngembek doang kita nyingok nian. Dijingok kenyong aja ngembek pas masuk ke situ lah banyak yang palsu. Hati-hati intinya. Makanya diteliti nian. Mending madu yang asli madu nian. Tapi susah dia bawa ke rumah. Lebala dia lebah-lebah ini. Nah, ini baru asli, ya. Tak pacak terbang dia, ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Adzan ya. Saya habiskan dulu hadisnya, baru kita sholat ya, adzan dulu. Umar ibn Yazid Syami dari Abi Salam an Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Thalathatun, 3 orang, la yaqbalullahu minhum sarfa wala adla." Allah tidak terima dari mereka sarfa amalan wajib wala adla amalan sunnah. Hati-hati. Kalau syirik menghapuskan seluruh amal. Kalau ini penyebab amal kita tidak naik. Amal kita enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama akun, anak yang durhaka sama orang tuanya. Wa mannan, orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Yang ketiga wa mukadzibun bil qadari, orang yang mendustakan takdir. Ya, insyaallah yang poin ketiga ini mendustakan takdir. Anak durhaka sudah kita lalui ya. Mendustakan takdir ini minggu depan. Ya, ini khusus pembahasannya panjang. Bisa jadi 2 pertemuan, ya. Karena bagus sekali pembahasannya. Kita akan membahas beberapa firqah sekte sesat dalam masalah takdir, dan sebagian kita juga ada yang terkena seperti itu dalam memahami. Ini saja insyaallah kita akan ambil tanya jawab habis salat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
panas ya. Perbaiki lagi. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
Saya kira dolar tadi. Bukan. Mungkin 50.000 dolar. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Sebelum kita ambil pertanyaan, kita bertanya dulu. Di sini banyak hadiah. Insyaallah. Ini kita bagi amplop-amplop dulu ya. Disebutkan tadi dalam hadis, siap-siap nunjuk. Biasanya cepat nunjuk biasanya, walaupun isinya kecil ya. Disebutkan tadi dalam hadis bahwasannya al-musbil, al-mannan, dan orang yang menjual barang membawa nama Allah dengan sumpah palsu mendapatkan beberapa ancaman. Ya kan? Mendapatkan beberapa ancaman. Belum ditanya. Ya. Iya. Yang buka buku. Ya dapat 3 bakso ini. Ya apa saja ancaman itu? Ya. Yang pertama adalah mendapatkan duit. tidak dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat. Kedua, tidak disucikan dosa-dosanya. Ketiga, mendapatkan apa namanya itu amplop. Apa namanya ini mendapatkan azab yang sangat pedih. Iya, 3. Berarti 30.000 baru. Iya, masyaallah. Subhanallah. Ya 3 orang ini, 3 orang, oh cair. 3 orang ini yang belakang, yang bagian belakang sekarang. Ini udah depan, ini bagi kamu. Yang belakang, yang paling belakang. 3 orang ini, bagaimana keadaan dia nanti di akhirat? 2 keadaannya, ima ini, ima itu. Apa maksud ima ini, ima itu? 3 orang ini kafir atau tidak? Tidak. Nah, bagaimana keadaan mereka nanti pada hari kiamat? Saya jelaskan tadi. Belakang dulu. Mana? Yang lain. Terlalu banyak itu. Lamorong beliau ini. Tidak boleh besar ini cuman. Mana? Yang belakang. Ente. Cak mana maksudnya? Diampun itu maksudnya cak mana? Tidak masuk ke dalam neraka, bagus. Atau dicuci. Masya Allah. Sikau 2. Masya Allah. Iya, disebut tahtal masyiah.
tahtal masyiah. Siapa yang bisa mendatangkan dalilnya? Ini dalil yang sering-sering banget disebutkan asatidzah ustaz. Dalil bahwasanya pelaku dosa besar tahtal masyiah. Bisa dalil ini membantah Khawarij, membantah Mu'tazilah. Ya ente. No nyerah. Dalilnya ada 2 dalam surah An-Nisa. Yang ustaz jangan. Madakin kagak tahu. Ya ustaz. Kalau ustaz banyak habis 2 juta dia kalau yang ini yang talib. Inci innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya. Masih siko. Ini. Sikap ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi pelaku dosa besar itu gimana? Karena tadi mengerikan sekali siksa pelaku dosa besar itu. Nah, bagaimana sikap ahlu sunnah? Ya. Untuk yang melakukan dosa besar tidak kafir tak. Kalau tidak kafir tapi imannya berkurang. Imannya berkurang. Di akhirat untuk yang melakukan dosa besar di akhirat, kalau seandainya dia atas kehendak Allah, kalau seandainya Allah ingin memasukkan dia ke neraka, dosanya dimasukkan Allah ke neraka, disucikan dahulu. Tetapi kalau seandainya Allah menginginkan dia langsung masuk surga, itu atas kehendak Allah. Apa 2 firqah yang sesat dalam memahami tentang pelaku dosa besar? Apa 2 antum? Duit sama buku. Khawarij dan satunya firqah yang mengatakan kalau yang melakukan dosa besar itu tidak berkurang imannya. Satunya lagi dosa besar itu tidak berpengaruh terhadap imannya seperti itu. Ya, bahasa Inggris apa? Dan nikah belum antum? Ini bagus nih. 100 hadis landasan hukum bagi wanita. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi 3 firqah ya, yang bermasalah dalam masalah keimanan. Ya. Yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga Murji'ah. Ya, yang ketiga Murji'ah. Insyaallah kita bahas nanti di pembahasan tentang sekte Qadariyah minggu depan. Ini harus usahakan hadir antum. Jadi kita harus mengerti apa itu Qadariyah, apa itu Murji'ah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Khawarij, ya kan? Apa itu Syiah. Ya, tapi yang 4 itu insyaallah kita akan bahas dengan perinci insyaallah. Yang mana duluan tadi? Sebelah sini. Cukup ya, pertanyaannya banyak. Main dokter nanya nah. Ustaz, terkait berita bohong yang disebut tadi, bohong terhadap istri salah satu yang diperbolehkan. Apakah kalau kita selalu berucap bohong bertujuan agar istri tidak ngambek dan tidak emosi, apakah yang termasuk salah satu yang dianjurkan? Karena beliau ini orangnya sensian. Wow, sensi. Ya usahakan ya, walaupun diperbolehkan ya. Kebohongan itu ada pada 3 tempat yang diperbolehkan ya.
Pertama di medan perang, yang kedua mendamaikan dua orang yang bersekutu, yang ketiga ya sama suami istri agar terus langgeng. Ya. Tapi jangan dijadikan sebuah sifat permanen ente. Setiap sama istri dibohongin, kesian istrinya. Ya tepeci ketahuan tuh bohong. Selama ini aku dibohongi. Tambah benci kaget dia. Ya, jadi ke bumbu baik. Jangan dijadi ke pokok lauknya, ngerti? Jadi ke bumbu baik. Kalau kurang sedap pakai. Ya. Gitu. Jangan dia dijadikan pokok. Jadi permanen ente setiap ngomong sama orang rumah bohong. Bohong. Jadi ente pembohong. Pembohong kepada teman paling dekat lagi, yaitu istri. Kalau dia lakukan ini terkadang, ya, tatkala dibutuhkan nggak mengapa, jelas hadisnya ada, ya, jelas hadisnya ada. Ya, tapi kalau dia jadikan itu sifat dia bohong terus kepada istri, maka nggak dibenarkan juga, ya, tidak dibenarkan. Ustaz, apa hukum akhwat bersafar sendirian dan bagaimana solusinya? Ya solusinya kawin, ya. Solusinya nikah dia. Hukumnya haram wanita safar tanpa mahram, baik dia ke Layo walaupun ada tol, tak boleh. Ya. Ke mana? Ke Prabu Mule, ke Sekayu. Betung masuk juga betung. Dia safar, tahunya safar atau tidak ya kita, caknya ngawak duit aku nih, kamu cak. Nah berarti dah safar itu. Karena yang sahih safar itu berdasarkan urf, adat istiadat. Ya, jadi ada orang tinggal di sebuah kota, jalan ke kota yang lain, tapi cuma semenit atau cuma beberapa langkah. Contoh orang Jakarta Timur jalan-jalan ke Bekasi, ya dengan baik nyampe. Safar atau tidak? Tanya orang-orang situ. Buyan kawan, mana safar ke situ? Berarti bukan safar. Ya, walaupun beda kota. Nah itu. Ya. Walaupun ya pendapat-pendapat di antara para ulama Syafi'iyah, begitu juga Syekh bin Bas kalau enggak salah ya, itu 85 km. Baru dikatakan safar. Ya. Seperti itu. Tapi yang roji, ya, ini juga saya lebih condong itu berdasarkan urf. Seperti kita ke mana? Ke Layo, walaupun dari sisi kilometer tidak nyampe, tidak lebih dari 30 kilo, tetap safar. Ya. Walaupun sekarang sudah ada tol, tidak nyampe 15 menit sekarang. Ya. Apalagi yang pakai mobil ngebut 200. Habis tiang-tiang itu tol itu ya, tumbuhnya kalau cepat dia nyampe ke kuburan. Ya. Jadi hukum akhwat bersafar walaupun dalam rangka ibadah haram tetap. Ini pendapat yang kuat dan roji. Misalnya dia safar untuk haji, safar umroh, tak boleh tetap. Yang berdasarkan sabda Nabi SAW, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan bersafar umum ini, mau safar ibadah maupun safar jalan-jalan, kecuali bersama mahramnya. Solusinya ajak keluarga dia, baik suami atau anak dia yang sudah balik. Anaknya kalau masih kecil, kalau dia anaknya masih kecil tapi sudah mumayyiz, ya, kemudian dia bersama teman-teman perempuannya yang lain, yang anak ini sudah bisa membedakan, insya Allah tidak bermasalah. Tapi kalau anaknya masih kecil, belum mumayyiz, ya, tidak ngerti apa-apa, maka enggak boleh, balik ke asal. Jadi tidak boleh wanita safar, ya, kecuali bersama mahram, suaminya, pamannya, siapa lagi, anaknya yang sudah balik. Mana sudah tadi? Ustaz, apakah termasuk dosa besar ribut? Oh, ribut. Ketika orang yang lagi sholat
saat yang ribut bagi haid atau lagi haid, atau ribut saat lagi kajian berlangsung. Ini marah ini. Ini awas ketahuan kamu bala di situ. Ya. Kalau ribut ketika sholat, ya, ribut ketika sholat yang mengganggu kekhusyuannya orang yang sholat, wallahu alam, kayak nggak sampai ke tingkat dosa besar. Ya. Tapi kalau ngagak-ngagai wong sholat, iya dosa besar. Wong semayang, ini kenyo, maka ini termasuk dosa besar karena ini sudah bermain-main atas agama Allah Azza wa Jalla. Kalau ribut, ustadznya kajian, dia ngobrol, alasan haid, enggak usah pergi ke masjid. Ya? Ngapa kau ribut? Haid. Enggak usah ke masjid. Kalau mau itu usah kajian, kalau nak ribut baik. Boleh wanita haid ikut kajian? Khilaf, yang roji boleh. Boleh, asal dia tidak ikut sholat. Kalau dia sholat ya percuma, sah tak? Tidak sah, malah berdosa. Ya seperti itu, nggak boleh. Jadi ada peribut tatkala kajian dia nggak beradab aja, nggak beradab. Kalau ustadz ngisi di sini di depan berkoar-koar, dia ngobrol di sana. Ustadz udah capek datang meninggalkan anak bini, pergi jam 5, balik jangan nyampe rumah jam 10, 5 jam. Bayang coba. Waktu. Kecuali tinjuk 2 juta, terserah nak ngobrol lah kamu, lajulah. Ya kan? Oh, terserah. Bukan masalah membela diri ini masalah yang disampaikan. Ini apa? Kalamullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik itu kalau nak nyampe ke hadis, antum pernah nak nyingok anak kajian pakai baju basing-basing? Sama terus. Bagus. Melo Imam Malik. Imam Malik itu kalau nak nyampe ke hadis Nabi, pakai baju terbaik, minyak wangi sewangi-wanginya. Itu. Ini yang nyampe ke, apalagi yang dengar. Ya, sahabat Nabi bukan di masjid loh, di kuburan. Kata sahabat Barra ibn Azib, di kuburan. Terkala kami mengantar seorang jenazah dari kaum Ansor, tibalah kami di pemakaman. Ya, walamma yulhad, terkala dibuatkan liang lahat bagi jenazah itu, Nabi duduk. Ya, lalu kami duduk di sekitar Nabi. Lalu Nabi SAW ya memukulkan apa namanya? Ada ranting di tangan beliau, Nabi pukulkan ke tanah. Yes, orang berpikir, antum orang berpikir kadang main kan? Nabi. Sahabat melihat Nabi seperti ingin menyampaikan sesuatu, kami diam seolah di kepala kami ada burung. Burung ngobrol. Coba di kepala antum ada burung, berenggot dikit terbang burung itu. Saking diamnya sahabat. Diem nian, ini subhanallah, mentang-mentang tidak dijingoi, ribut di sana. Ini jangan, ini tidak adab, nggak adab. Hatta keluar ke WC, usah ketahan kencing itu. Tahan. Oke, batu ginjal lantak lah kau. Ya makanya sebelum kajian kencing dulu, indah, kula kele. Ya. Pas belajar yang disampaikan itu akan lewat itu hadis Nabi, ayat-ayat Quran. Yang ayatnya turun ke gunung-gunung hancur, kau pula kile ke WC ngobrol lemak nian. Alik wae itu. Ngeringam wae kau ni. Tidak, itu cuma negor wae. Ustaz, bagaimana cara berhenti nonton film yang buka aurat? Ya, film-film yang membuka aurat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu raqib kita selalu. Allah memantau kita, melihat kita. Ya, bayangkan tatkala kita melihat film porno, ya, ketika itu Allah mencabut nyawa kita. Bangkitlah ente nanti pada hari kiamat nonton film porno. Dan seorang itu mati
tergantung kebiasaan dia sehari-hari. Kalau antum biasa sehari-hari megang remote, megang HP, yang antum lihat itu kemungkinan mati seperti itu. Kemungkinan besar mati seperti itu. Ya. Man ta'awwada 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup membiasakan pada sesuatu, dia mati di situ. Kalau orang biasa sholat sunnah, kemungkinan besar sering sholat sunnah, mati sedang sholat sunnah. Utsman bin Affan terbiasa dia baca Quran, puasa, meninggal dibunuh orang dalam keadaan memegang Quran. Tuas darah muncrat di Quran. Seperti itu. Dan kita nggak tahu ajal, kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiduna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang, maka tidak bisa diakhirkan barang sedetik, didepankan juga tidak bisa, dipercepat sedetik pun nggak bisa. Dan kita ini hidup di akhir zaman, akhi, ukhti. Kiamat tidak lama lagi, walaupun tidak tahu kiamat tidak lama lagi. Harus lebih takut lagi kepada siapa? Allah. Jika engkau tidak mampu memperbanyak ketaatan, maka jauhi keburukan. Jika kau tak mampu memperbanyak ketaatan, maka jauhi keburukan. Karena seorang di akhirat kelak bisa jadi amal dia lebih berat dari amal buruk, masuk surga. Bisa jadi amal buruk dia lebih berat daripada amal baik, masuk neraka. Bisa jadi di antara itu sama, seimbang. Sehingga disebut ashabul a'raf. Ya. Hati-hati. Dan kemudian amalan yang sir ini berpengaruh sekali. Sir ini tak kalau kita bersendirian, ini bisa merusak amal kita. Usahakan kita itu tatkala sendiri, tatkala di depan orang lain sama. Ya, kita sama orang ya kelihatannya soleh, takwa, sendiri pun seperti itu. Usahakan. Dan ketahuilah, tatkala kita susah beramal soleh, dengarkan ini. Tatkala kita susah beramal soleh, di antaranya susah menghafal ilmu, ya, susah memperbanyak salat sunnah, susah salat malam, susah menghafal Quran, susah ini, ketahuilah kita lagi banyak dosa. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah, takwa, niscaya Allah mengajarkan kepada kalian ilmu. Kita ni, apalah Ustaz, anak ni hampir 2 tahun Ustaz belajar mubtada. Oi, lama mubtada sampai 2 tahun. Tak faham juga Ustaz 2 tahun itu. Kemungkinan engkau banyak dosa. Ngejauhkan kata Imam Malik atau Imam Waqi' yang berkata kepada Imam Syafi'i, fa innal ilma nur. Ilmu itu cahaya, dan Allah tidak akan memberikan cahaya itu kepada pelaku maksiat. Berarti maksiat menghalangi dari ilmu. Ilmu adalah salah satu ibadah. Kalau kita susah ibadah, berarti kita banyak maksiat. Ya, jadi orang yang seperti ini ya perbanyak ya dia mengingat kematian. Ingat kematian. Pas ingin nonton yang seperti itu, agak mati aku. Ya, pernah seorang Syekh Abdurrahman, ya, beliau pernah menceritakan ada seseorang di daerah Arab sana, anak muda, biasa dia nonton porno, ya, nonton porno. Pada suatu malam, ya, biasa seperti itu dia, biasa ngotak-atik remote, ganti channel ini, ganti channel terus, tok, meninggal. Remote ini disebutkan dalam ceramah Syekh itu, ya, qadarullah, remote ini tidak bisa dilepas dari tangannya kecuali harus digergaji jarinya. Ngeri kan? Maaf, seperti ada orang sebagian berzina meninggal dalam keadaan masih apa? Melekat, menempel. Ngeri tak? Nah, itu yang kita takuti. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung penutup. Ya sekarang kajian, ya mati pas kajian ya alhamdulillah, tapi bukan itu kebiasaan sehari-hari. Kalau antum biasa baca Quran, ya seperti Ustaz Arman rahimahullahu taala,
biasa mentelaah buku ya kan, meninggal. Sedang dalam keadaan mentelaah kitab, subhanallah, jarang sekali yang seperti itu. Ya. Ada lagi sebagai ustadz, ada ustadz siapa itu namanya, sedang isi kajian. Ya. Seperti itu kita nggak tahu, makanya jangan memperbanyak kemaksiatan, dipersedikit. Ya. Kemudian banyak berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa. Ya Allah, lindungi aku dari kemungkaran amal perbuatan. Ya. Kemudian kemungkaran akhlak dan kemungkaran segala jenis penyakit. Itu doanya. Kemudian doalah Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus mukaku, rupaku, perbagus juga akhlakku ya Allah. Perbanyak doa itu. Ya. Karena hidup kita ini berapa kali? Sekali dengar, yang setelahnya kehidupan yang tidak terputus lagi. Kehidupan akhirat akhir. Enggak ada lagi setelah itu kematian. Kan jangan sampai kita tertipu, ya. Nah itu. Ya, ada lagi subhanallah, naudzubillah. Dia nonton porno, istrinya diajak. Ada. Ini pertama dosa porno itu sendiri, yang kedua dosa mujahir. Orang yang enggak diampuni Allah dosa-dosanya. Ingat ya, selama kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi, kemungkinan besar Allah masih ngampuni dosa kita. Tapi kalau ngajak wong lain, apalagi ngajak bini, ayo bagus. Astagfirullah. Waduh, ini mujahir. Ini yang disebut dayus. Ya. Hati-hati ya, ini kalau sudah terbiasa, terus ujung-ujungnya akan terang-terangan dia. Ya, ini kita wal'iyadzubillah, jangan sampai apalagi sudah ngaji ya. Wal'iyadzubillah. Ustaz, apa batasan tidak boleh transaksi jual beli di dalam masjid? Ya batasannya yang enggak boleh transaksinya di dalam masjid itu aja. Kalau sudah di luar masjid boleh. Online sama aja. Yang jelas ente jangan di dalam masjid. Oh, pembelinya di sana, tapi saya di sama aja enggak boleh. Apalagi dua-duanya ketemu. Beli apa kon? Iya. Itu. Tapi kalau cuma dia enggak transaksi, cuma menawarkan saja, maka dia enggak beradab. Karena masjid bukan dibangun untuk jual beli, untuk transaksi bukan, tapi untuk ibadah, baca Quran, salat, ya, seperti itu. Adapun seperti dia mengatakan kepada temannya sesama kajian, kalau kita ya punya barang dagangan, ya mampir dong ke toko kita, ya, ini enggak adab aja. Paham? Kalau Ustadz ngomong sama sesama ya tidak sengaja. Bukan promosi, itu terini sendiri. Kalau nyenggung Ustadz kalau udah nih. Tidak ada niat promosi, enggak ada. Ya, seperti itu. Ustadz, apa perbedaan Al-Mannan yang artinya mengungkit pemberian dengan Al-Mannan yang artinya maha nama Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar juga ini. Wallahu a'lam. Allah juga disebut Mannan, maha pemberi karunia rizki. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nanti kita cari lagi ya. Ustaz, ketika imam salat bangkit dari ruku' dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu? Na'am. Rabbana walakal hamdu. Atau tambahan mil'us samawati wal sampai habisnya.
hadisnya? Sudah cukup ya? Sampai kajian lagi, ini banyak yang tanya. Ustaz, apa hukumnya tersentuh tangan akhwat yang bukan mahram, tidak sengaja? Saya tidak sempat menghindar pada saat itu. Ana takut akan dosanya Ustaz. Apakah itu termasuk dosa? Ingat ya, kalau sengaja dia dosa kecil. Kalau enggak sengaja dia termasuk yang dimaafkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah memaafkan ya seorang hamba yang melakukan dosa karena khata', tidak ketahuan, tidak sengaja, nisyan, lupa, wa mastukrihu, dipaksa. Jadi ente aman. Tapi kalau ngulang lagi, lemak laju dah. Dosa ini. Dosa walaupun itu dilakukan di tanah haram, khususnya para orang yang tawaf ya. Lagi melihat para pendatang dari Eropa, dari mana saja, terkejut, bagak udah sini. Akhirnya tawafnya dapat dosa. Iya, sahih, bisa terjadi itu. Anda biasa nyingok uang itu. Apa Ustaz tuh lah? Enggak. Seperti saking ininya, hati-hati. Tapi rata-rata tidak sengaja. Makanya pendapat yang roji, yang kuat, menyentuh perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu, rengko gitu. Apalagi pas tawaf ya. Tidak mungkin tidak bersentuhan dengan apa yang bukan mahram itu, tidak mungkin. Tahu-tahu samping wong hitam, tahu-tahu wong putih, yang abang. Wudu bukan dekat wudu di Makkah Masjidil Haram itu. Kalau nak wudu jauh nak mati lah. Turun ke bawah, penuh, turun lagi bawah, penuh, turun ke bawah lagi. Pas naik lah sore. Maka pendapat yang raji bersentuhan ya selain mahram itu tidak membatalkan wudu selama tidak mengeluarkan madhi. Ya. Seperti itu. Sengaja atau enggak sengaja. Tapi kalau pendapat Syafi'iyah batal. Tapi yang raji ini menunjukkan ada khilafiyah di sini. Yang raji tidak. Yang raji tidak. Terbukti Nabi SAW tak kalah salat dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi salat malam menyentuh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Aisyah dah ngomong, "Woi Nabi ngapa tu? Baik wudu." Tidak. Sampai selesai Nabi salat. Menunjukkan ya menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ustaz, bila manan kita lakukan demi menghentikan perbuatannya yang memanfaatkan kita dengan melakukan kebohongan demi keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kita meminta belas kasihan kepada orang lain, meminjam uang tanpa berniat seperti mengganti uang. Alangkah panjang pertanyaan. Apakah termasuk perkara yang yang menyelakakan kita ke dalam neraka? Bagaimana cara bertaubat? Iya, mau dia kita ungkit-ungkit itu orang yang soleh atau orang yang jelek, nggak boleh. Tapi rata-rata kita ngungkit itu terhadap orang yang melakukan kesalahan biasanya. Kalau dia baik, tidak akan kita ungkit. Ya, makanya siapa aja jangan diungkit-ungkit. Diam ke itu. Kita lah capek-capek melakukannya, tiba-tiba hapus. Walaupun itu sudah kita lakukan, kita sembunyikan 20 tahun. Kau tuh 20 tahun yang lalu. Lah capek-capek 20 tahun. Apalagi sudah 60 tahun. Seperti misalnya ente ngangkat seorang anak, ente besar ke, kawin lah besar sama ini dulu. Sambil nunjuk rai, nunjuk ini nyakit ke sambil ngungkit. Dua-duanya kena ayat tadi jadinya.
Tahu tak kau dulu makan apa? Makan nasi ya. Tahu tak lauknya? Pindang. Tak boleh. Jangan disembunyikan serapi-rapinya sampai kapan? Sampai ente bertemu Allah. Tinggal buka lembaran ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita telah berikan kepada orang, materi kah, uang atau yang lainnya, mobil, motor, atau duit yang tadi, amplop tadi, ya. Itu sudah ibadah. Tidak usah lagi. Kaget yang tadi amplop tuh aku. Aku itu tuh. Tunjuklah dikit, aku belum ngomong. Jangan. Kasihan. Ingat duit 1.000. Kalau kita lillahi ta'ala mengalahkan orang 1 miliar sedekah. Yang dia tidak ikhlas. Ya, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Banyak sekali amal itu kecil, nama tidak kata Sufyan Ats-Tsauri, tapi dibesarkan oleh niatnya. Kalau sudah beramal, lupakan. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai kemudian menyuburkannya. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.